Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kuncoro di channel Kuncoro Studio. Kali ini saya mau mereview produk original dari SanDisk. Nah, jadi kalau di luar sana itu produk dari SanDisk itu ada yang ori, ada pula yang palsu. Beberapa saat yang lalu saya dikirimi oleh SanDisk, bukan dikirimi ya, tapi belilah. Nah, beberapa produk penyimpanan dari SanDisk, yaitu ada SD card dan juga ada flash disk. Nah, jadi ini beberapa produk SanDisk yang saya beli beberapa saat yang lalu. Ada micro SD, kemudian ada SD card, kemudian ada 2 buah flash disk. Nah, saya akan bahas satu persatu dari produk ini, mulai dari SD card dan juga flash disknya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau beli produk SanDisk ini, saya sarankan kalian membeli di official store-nya ya. Jadi tiap marketplace, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya itu pasti ada official store-nya. Nah, jadi perlu hati-hati kalau membeli produk semacam ini ya. Yang pertama saya mulai dari produk penyimpanan ini, ada micro SD dan juga SD card. Untuk yang micro SD ini dia punya kapasitas 16 GB dengan kecepatan 98 Mbps. Nah ini, jadi kalau di SanDisk itu kecepatannya 98. Jadi kalau kalian menemukan produk dengan kecepatan 100 Mbps itu dipastikan palsu ya. Jadi yang benar itu 98 Mbps. Nah, kemudian ciri dari produk original itu ada stiker hologram dari distributor. Untuk SanDisk sendiri itu ada 2 distributor, yaitu Datascript dan juga Astrindo. Jadi pastikan kalau kalian beli SanDisk itu ada stiker dari distributornya. Nah, jadi kalau membeli penyimpanan itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan juga sesuaikan dengan device kalian. Kalau misalnya perangkat kalian ya hanya sekedar digunakan untuk foto, digunakan untuk menyimpan file-file biasa, itu bisa beli dengan speed yang tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kalian video entusias, bermain 4K misalnya, saya sarankan kalian membeli produk dengan speed yang lebih tinggi. Nah, untuk yang micro SD ini speednya biasa-biasa saja karena hanya saya gunakan untuk handphone saya Redmi 5A, itu ya sekedar untuk menyimpan file saja ya. Nah, kemudian untuk bagian belakang sini itu tulisannya jelas ya. Jadi kalau yang palsu itu tulisannya sedikit ngeblur karena mungkin hasil dari scan kemudian didesain ulang kemudian dicetak di sini. Nah, untuk garansi SanDisk memberikan waktu garansi yaitu 10 tahun ya ini. Oke, selanjutnya yaitu ini SD card. Nah, untuk SD card ini saya memilih spesifikasi yang bisa dikatakan mid-end ya. Jadi dia sudah support untuk rekam video 4K. Jadi kamera yang saya gunakan saat ini untuk merekam saat ini itu sudah support resolusi 4K. Jadi saya memilih SD card yang tipe ini yaitu SanDisk Extreme. Jadi untuk yang bawah itu ada Ultra, kemudian ada Extreme dan juga ada Extreme Pro. Jadi kalau Extreme Pro sepertinya mubazir kalau saya gunakan di kamera saya ini. Untuk yang ini dia distributornya adalah Astrindo ya. Jadi stikernya hologram ini. Kemudian untuk kapasitasnya dia 32 GB, speednya dia 90 Mbps. Jadi ya cukup lah ya. Nah, jadi di kartunya ini di situ ada beberapa simbol, ada 10, 3, V30, itu menandakan bahwa penyimpanan ini itu sudah support untuk resolusi 4K 30 fps. Jadi yang menarik dari produk ini, SanDisk memberikan garansi seumur hidup ya. Jadi ini simbolnya infinity, tak terhingga. Sama untuk bagian belakangnya, dia dicetak jelas, jadi tulisannya terlihat jelas. Nah, selanjutnya yaitu ada produk flash disk, ada 2 saya belinya. Yang satu biasa-biasa saja dengan menggunakan port USB, garansinya Astrindo dan desain kemasannya pun juga biasa-biasa saja. Untuk garansinya ini 5 tahun ya. Jadi untuk port USB-nya dia 2.0, kemudian untuk kapasitasnya dia 16 GB. Kemudian selanjutnya ini yang menarik ya. Jadi ini dual port, yang satu USB 3.1 Gen 1 generasi pertama dan juga satunya yaitu USB Type-C. Nah, mengapa saya memilih ini? Karena kebetulan motherboard PC saya itu sudah ada port USB Type-C-nya. Jadi nanti untuk USB ini akan saya colok pada PC saya di port USB Type-C-nya supaya transfer datanya bisa lebih optimal. Nah, kemudian untuk kapasitasnya dia 32
GB dan distributornya di sini dia dari Datascript ya. Untuk garansinya SanDisk memberikan waktu 5 tahun garansi. Kemudian untuk ukurannya ini tidak terlalu besar ya, cukup kecil ukurannya, bisa dibandingkan dengan jari saya. Oke, kita unboxing satu persatu, dimulai dari yang ini, micro SD. Jadi ini akan saya pasang di HP saya. Iya, kalian buka. Oke, ini ada petunjuknya ya ini ya. Nah, jadi bukanya begitu ya. Kemudian yang ini sama. Di sini sudah ada garisnya. Nah, untuk yang SD card yang ini, itu di dalamnya masih ada kotak kecil lagi ya ini. Nah, jadi ini masih ada boxnya lagi. Kemudian yang ini, yang SanDisk tipe ya biasa yang ini. Kemudian yang terakhir, yang dual drive. Oke ya, semuanya ini udah saya unboxing semua. Nah, selanjutnya akan kita tes speed atau tes kecepatan untuk yang flash ini saja ya. Jadi oke, untuk flash disk yang pertama sudah saya colokkan dan ini sudah terdeteksi di Windows. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk yang USB pertama. Saya buka dulu Crystal Disk Mark. Nah, jadi Crystal Disk Mark ini adalah salah satu software untuk mengetes kecepatan ya. Dan ini banyak juga digunakan oleh para YouTuber. Tadi yang ini. Oke, kita coba. Nah, jadi untuk SanDisk Razer Blade yang kita uji pertama mendapatkan skor kecepatan baca 36 Mbps, sedangkan kecepatan tulisnya 17 Mbps. Nah, untuk USB yang dual port ini, saya akan melakukan 2 kali pengetesan, yaitu menggunakan port USB 3 dan juga menggunakan port Type-C, nanti supaya kita bisa melihat perbedaan speednya. Oke, kita lanjut pengujian yang kedua, yaitu SanDisk dengan dual port. Nah, ini saya colokkan di USB 3, kebetulan motherboard saya mendukung USB 3. Nah, untuk USB dual port yang saya colokkan di colokan USB 3 mendapatkan skor nilai baca 160 Mbps dan nilai tulis 47 Mbps. Nah, jadi kecepatan bacanya itu lebih cepat daripada harddisk Seagate yang saya pakai ya. Oke, selanjutnya flashdisk saya colokkan ke port USB Type-C dan ternyata mendapatkan skor yang sama ya. Jadi kecepatan bacanya 161 dan kecepatan tulisnya 47 Mbps. Jadi tidak berbeda, bisa dikatakan sama saja jika dicolokkan ke USB 3. Nah, jadi di awal itu saya kira kalau dicolokkan ke port USB Type-C dia bakalan lebih cepat dan ternyata sama saja. Nah, jadi kemungkinan adanya port Type-C ini supaya lebih mudah, supaya bisa langsung dicolok ke handphone ya. Kan sekarang handphone sudah ada port USB Type-C-nya. Jadi bisa langsung dicolok di sana. Oke, semuanya jadi itu saja ya beberapa ulasan saya mengenai produk dari SanDisk. Jadi bisa mungkin sebelum teman-teman membeli produk tersebut, browsing dulu, searching dulu. Kemudian yang paling penting kalau kalian beli online itu lihat ulasannya. Apakah ini bagus, apakah ini buruk. Oke, jadi sekian ya. Semoga bisa memberikan informasi tambahan kepada kalian mengenai produk penyimpanan dari SanDisk. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Kuncoro, terima kasih.